wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala qadrihi ala liqa'i fi hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walidil adnan wa ala alihi wa sahbihi barakatul kiram. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim ila akhir ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim hakadha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk aja nih. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para asatidzah yang kami muliakan, wabil khusus orang tua kita, Mukarram Ustaz Haji Musaid Aid Ayubi, Akhi Nabillah, Mukarram Ustaz Rizki Ramadan, yang saya hormati Ketua TKN Musyola Ikhlas Hadirin Bapak Swadari Lawan, yang saya muliakan Ketua RT 04 RW 01 Bapak Ahmad Dailani, dan para hadirin ustaz lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa menghormati, rasa hormat saya, rasa cinta saya kepada beliau semua. Anak-anakku, para ulama yang saya cintai, silakan menempati duduk yang telah disediakan. Dan orang-orang tua kita, para lansia dan ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di tahun 1447 Hijriah atau tahun baru yang baru saja lewat. Dan pada malam hari ini adalah malam 10 Muharram 1447 Hijriah. Dan bagi teman-teman, sahabat, jamaah sekalian, ibu yang tadi pada puasa, mudah-mudahan puasanya terima Allah Subhanahu wa taala. Dan besok kita ada Sari Asyura hari 10. Bagi yang mau puasa silakan, dan bagi yang punya senjata yang boleh cuci, katanya bulan Muharram, yang keluarin satu cuci semua. Dan kita selaku umat manusia wa Nabi, kita cuci hati kita bersihkan hati kita untuk mendapatkan tahun-tahun yang akan datang lebih baik dari tahun yang sudah lalu. Amin ya rabbal alamin. Salam berkali salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak kalam yang saya sampaikan. Mari sama-sama pada anak-anakku, para yang agama dan ibu, kita kirimkan berkumpulnya kita ini, kita kirimkan Fatihah dan doa lain-lainnya pada orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, dan orang-orang tua kita yang telah berjasa di dalam pembangunan mushola Ikhlas Hadirin yang kita cintai ini, agar Allah ampuni kesalahan beliau, Allah jadikan kuburnya merupakan korban Allah yang jannah. Mengawali daripada kita berzikir, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita niatkan, kita yakin dengan adanya ampunan Allah dari segala perbuatan kita yang tersengaja maupun tidak sengaja, yang besar maupun yang kecil, Allah ampuni semuanya. Dan kita yakin doa-doa kita, apa yang kita niatkan semuanya dijawab Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram ini adalah bulan Allah, kata Allah, Ta'ala. Mari sama-sama kita berzikir. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
من جميع الأعراض والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة بالقبول وإلى حضرة الرسول إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا وسيدنا رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأنبياء الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى سيدنا محمد إلى الله النبي عيسى وسيد فقيه القدام محمد بن أبي العالمين وإلى سيدنا القدس رسالة وسيدنا إلى حبيب عبد الله بن الصهيب الراتب وصلى الراوي ثم ابن سلطان أولياء سلم القاضي الجيلاني قدس الله تعالى سره وعن الله وعن درجتهم في الجنة وعن يعيد علينا ببركاتهم وأنوارهم وأخبارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا وجدتنا وعمنا وأماتنا وأخواننا وخرجنا وأزواجنا ولمشايخنا ولمعلمنا وأستاذنا ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح sebutkan orang tua kita, suami kita, bapak kita, guru-guru kita silakan. وَرُسُولِهِمْ وَفُرُوئِهِمْ أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُمْ وَيَرْحَمْهُمْ وَيَتَغَشَّوْا بِقُبُورِهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَيُسْكِنُهُمُ الْجَنَّةَ. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس إلى الناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي الحكيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله حمد الذي قال له لا إله إلا الله المولود لا إله إلا الله المولود لا إله إلا الله أيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
ذنوبنا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي وحبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج شتاه فأزره فاستبد واستوى على سوقه يعذب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا عليه تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي طلع وجدا من نوره نورا به عم هدى سبق وقال في الوجود بأسرها فالكل من أجرته مبتدا عني بذلك نورا ساد الورى وسكت ناصرا بالشريفة ماكدا المصطفى خير خلائق من سما وعلى على السيادة سودا صلى عليه وسلم اللهم آل له واصفح بما نجم ممتدا ورحمة للعالمين ونعمته ما الصلاة البرية بالندى هذا أرجو الله من داره عونا على نظمي لمولد أعملا كيف شرف ومن سمائه والبلد الأسماع درا مبتدا يا رب الصلاة وليه وعليه سلام ذلك سرمدا يعلم يا الله قد رسالك تكوينه وهذا الجناب مفردا بالقرد والقرد من نوره كوني بقدرتنا عبده ومحمدا فهو نبي المجتبى من جمع ورساها بالدليل وحسننا وعليه بالأجل النبوة والربا ولنا به المولى المعظم أسعدا ولوجه آدم هذا النور إذ حرص ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأحباب منهم نحر حتى استقر بوالديه وقبلا وعمل إله من السفاع يطله وعلمه شرفا أثيلا أمجدا والوالدين ربهم الأحيا كما قد جاء في الحديث وويلا قد آمنا عن قمده فاستوى
زوجها ذو النجاة وبالجنان تفضلا فهما يقينا ناجيان ومن يكن بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع سرور مواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب يعتر بالصلاة طريقا اللهم صل وسلم وبارك عليه من أمرها ما صدر قربنا ومنعنا فاتبع الأكبر وغسله وكان ذلك وجعل أوله من رجال المعتدى وقام بأرضه متوجعا صبرا متجردا وضربه قد وقد أقواله مجدون الهدى والمغفرة ولازم بحمد التسعة نور الحياة تلازم الناس كلها وجعلنا أرسلها أرسلته من نصائحه وتنفس سفر الرسول ولا الصلاة المبتدأ ويقيم
Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa ajlihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li'abdina wa jaddatina wa azwajina wa ikhwanina wa akhwatina wa ustadina wa mu'allimina wa darasatina wa ahlina wa lijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan jamaah musalla istihad muhajirin wa ahlil hadirin wa ahlil hadar wa ahlil wilayah muqtadir Allahumma qillahu warhamhu wa'afihim wa'afihim Allahumma qillahu warhamhu wa'afihim wa'afihim Allahumma qillahu warhamhu wa'afihim 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 Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang nyumbang. Ada yang nyumbang.
Oke, silakan Bapak Ibu jamaah yang di depannya sudah ada santapan, langsung saja santai tapi mengikuti acara. Bisa kita mulai ya. Ini lagi banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang ibu kompak, yang di dalam gak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala kulli dzikrin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati berada di depan kita dari segi Ramadan yang insyaallah nanti akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Yang saya hormati Ustaz Bukhari, alhamdulillah pada malam hari ini bisa bersama-sama dengan kita di mushola Jihadul Muhajirin yang tercinta ini. Ya, sama-sama kita hormati Ustaz Haji Muslim Al-Ayyubi, yang saya hormati Ustaz Amin, yang saya hormati Ketua DKM Mushola Jihadul Muhajirin, yang hormati Ketua RT 0401, yang terhormati Bapak Haji Haidar, Bapak Haji Dadah, Bapak-bapak Haji, Bu Haji, yang tidak disebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi dengan kasih dan hormat kami, beserta anak-anak semua yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti rangkaian acara tampilan pada malam hari dengan baik. Yang utama dan pertama, marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga langkah kita dimudahkan dari rumah menuju musala ini, walaupun didengar melalui WA, melalui undangan atau melalui kabar ya bahwa pada malam hari ini ada santunan di mushola Jihadul Muhajirin. Karena yang menggerakkan hati kita itu adalah pertama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat mengarungi kedua ini karena berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salam dan salawat kita tunjukkan ke baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di mushola pada malam hari ini, keluarga kita, sahabat kita maupun warga yang nomor 1 beserta Polres Ilir seluruhnya, biar bisa nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah, pada malam hari ini panitia santunan mushola Jihadul Muhajirin dan warga Jalan 41 sebagaimana biasa tahun lalu kita juga mengadakan kegiatan santunan. Tapi sebelumnya ada sebuah pantun, mohon cakepnya. Tulisannya jelek nih, jadi baca apa ini? Buah mangga, buah mangga bubur tini. Agak kompak. Lagi, buah mangga bubur tini. Buah kelapa boleh juga. Buah kelapa boleh juga. Berbuat baiklah kepada anak yatim agar kelak mendapatkan surga. Ya, di hari sebelum Muharram ini tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Amin bahwa kemarin, tadi dan besok kita digunakan
untuk berpuasa sunnah ya. Mudah-mudahan besok yang berniat pada malam hari ini bisa menjalankan yang tetapi ya. Dari satu nasihat aja dan menjalankan sudah ada kebaikan. Masyaallah. Dan pada malam sebelum Muharram ini memiliki hubungan dengan anak yatim. Ada beberapa aspek yang diantaranya bagi sebagian umat Islam terutama Syiah tanggal 10 Muharram merupakan hari berkabung karena mengenang wafatnya Nabi bin Ali cucu Nabi Muhammad SAW dalam pertempuran Karbala. Dalam memperingati hari ini sebagian orang memberikan perhatian khusus kepada anak yatim dan keluarga yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita Musyola Hidayatul Muhajirin setiap tahunnya akan istiqomah karena perlu diketahui Bapak Ibu saudara jamaah semuanya bahwa terselenggaranya santunan pada malam hari ini karena uluran tangan-tangan dari jamaah yang ketika sholat subuh ya, Masya Allah, ini sangat-sangat luar biasa. Dan pada malam hari ini insya Allah kita juga akan memberikan santunan untuk wilayah RT 041 dapat dengan jamaah di sekitarnya atau bagi guru kita yang pernah berjasa di RT 04 atau di Musyola Hidayatul Muhajirin. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita awali dengan pembukaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya dan mendapat pujiannya sehingga kita selalu diberikan kesehatan yang sempurna sehingga dalam menjalankan aktivitas mendapat bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wa ala bismillah ila hadhihi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan yang pertama nanti insyaallah akan disampaikan oleh ketua panitia, yang kedua nanti oleh ketua lingkungan RT 041, yang acara ketiga adalah berupa santunan, acara keempat tausiah, yang kelima penutup atau doa. Bapak Ibu jemaah, marilah selanjutnya kita lanjutkan acara sambutan yang pertama insyaallah akan dibawa oleh ketua panitia santunan Muharram 1447 Hijriah. Kepada yang berkenan Pak Sardamin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim ila akhir ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa salam ana wa kafilul yatim hataini hakadha wa hakadha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Karamin, hadratul ulama kiram, ashabul fadil, muhtaram Kiai Haji Bukhari, matallahu hayati,
wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Muzarin Al-Ayubi, Al-Mukarram Al-Ustaz Rizky Ramdhani selaku penceramah kita, nanti kita akan diberikan pencerahan. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Ittihad Muhajirin Bapak Ustaz Irawan, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Haidar, pembawa acara yang saya hormati Ketua RT 04 RW 01 Bapak Ahmad Zailani yang saya hormati dan saya muliakan, dan para hadirin, para jajaran lainnya, orang-orang tua kita yang hadir pada malam hari ini yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, rasa cinta saya, rasa hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Anak-anakku, para yatama yang saya cintai, bapak ibu, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah bersama anak-anak kita, anak-anak yatim dan para janda dan lansia, untuk kita berkumpul bersama. Dan alhamdulillah kami merasa bangga pada malam hari ini. Mohon maaf tempatnya enggak memadai, saking banyaknya tamu yang hadir sehingga ibu tidak saya kasih karpet, nggak muat karpetnya. Alhamdulillah tamu kita pada malam hari ini jamaah kita ada sekitar 1.111. Jadi mohon maaf, makanya nggak diberikan karpet ini ya. Mohon maaf atas nama panitia, mohon maaf dingin duduknya. Jadi nggak bagian karpet. Salawat bergandeng salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian, mengenai perayaan Yatama ini memang sudah merupakan agenda di Mushola Ittihad Muhajirin ini yang biasa kita adakan setiap tahunnya. Walaupun anak-anak yatim kita tidak seberapa banyaknya, namun kalau kita lihat anak yatim dan janda serta orang lansia, ternyata banyak juga, banyak, tidak sedikit yang kita butuhkan. Di sini kami ditopang adanya dana subuh yang diberikan oleh orang tua kita. Jadi tidak seberat yang kami jalani untuk mencari dana. Di samping itu pun apa yang kita nikmati pada malam hari ini merupakan sumbangsi dari jamaah sekalian. Semuanya rasa peduli terhadap anak-anak yatim. Kenapa Lebaran anak yatim katanya? Kok Lebaran anak yatim? Yang namanya Lebaran kan setahun sekali. Makanya dalam Al-Quran disebutkan di dalam pembagian zakat anak yatim tidak disebutkan di situ. Ya kayak disebutkan karena kenapa? Kalau yang namanya ghorimin, orang yang punya hutang, amil, itu emang zakatnya setahun sekali. Kalau anak yatim diberikan setahun sekali, kesianan hari-hari gimana? Makanya Allah nggak berikan di dalam Al-Quran anak yatim disebutkan di dalam pembagian zakat. Karena kita harus peduli tiap hari mikirin anak yatim. Jangan setahun sekali kita berikan kepada anak-anak yatim. Yang kita pikirkan hari-hariannya. Kita peduli dengan hari-hari. Dan alhamdulillah di Pondok Cabe ini kita mempunyai suatu cabang yang namanya Bina Umat. Insya Allah nanti semuanya warga akan dikenakan semuanya untuk diberikan kelas-kelas di rumah. Untuk apa? Untuk anak yatim dalam kehidupan sehari-harinya akan kita tanggung. Insya Allah. Kemudian kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali tahun ini kita berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau biasanya kita mengadakan pagi, rencana pagi memang sudah biasa karena kita berprogram dengan Masjid Nurul Huda besok. Jadi kita ngambil di malam hari. Kemudian kenapa kita pikir di malam hari? Dan malam hari untuk bapak-bapak ibu datang,
biar pada tahu musola kita ini udah jadi, udah tahu nih musola kita udah bagus. Jadi kami sengaja mengundang ibu-ibu untuk datang ke sini, kita ngumpul sama-sama. Nah, udah bagus begini, kan banyak pengajian ya Bu, hari Sabtu, malam Sabtu, yuk kita ramaikan. Yang malam Sabtu bukan hanya untuk bapak-bapak saja, bukan saja untuk ibu-ibu saja, bukan untuk anak remaja putra saja, semuanya harus untuk kita ramaikan musola kita. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan kami bila mana di dalam menyampaikan atau memberikan amplop ala kadarnya, jangan dilihat nilainya Bu, dilihat dari pedulinya kami semua di sini. Kami nggak mau, memang sengaja kita belum bisa berikan tetangga kita yang ada di sana, karena dananya memang kita pengen bahagiain warga kita yang ada di tempat. Dari kemarin kita kurban pun kita akan bahagiain warga kita, nggak mau pada orang lain. Dari kita untuk kita dan bersama-sama untuk kita semuanya. Dan terima kasih semuanya yang telah memberikan sumbangsinya, baik moral maupun material, semuanya kami ucapkan ribuan terima kasih. Saya tidak bisa membalas apa-apa, karena ini kata Allah, kata baginda Rasulullah SAW, kullu syai'in miftahun. Setiap sesuatu itu ada kuncinya. Kuncinya apa? Kita miftahul jannah. Miftahul jannah, membuka surga itu apa? Nah ini nih, kita mengadakan santunan yatim merupakan pembuka untuk kita masuk surga. Salah satunya kita memberikan santunan yatim dan duafa. Kita kira-kira begitu. Tidak banyak saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah memberikan kata sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz itu bisa kita cermati dan kita pahami, dan sebagai langkah ke depan, mudah-mudahan anak-anak kita juga menjadi generasi-generasi yang bisa dibanggakan oleh kita semuanya berkat bimbingan, petunjuk atau yang sekarang sedang dijalani di musola yang baru menjadi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Mulan RT 0401. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Zailani. Kepada Bapak Ahmad Zailani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustaz Haji Musalim, yang kami hormati Bapak Ustaz Haji Bukhari, yang kami hormati Bapak Ustaz M. Amin, Ketua DKM Musola Jihadul Muhajirin, Bapak Suhada Irawan, kemudian Ustadz kita Bapak Ustadz Rizky Hamdani, yang mohon menghormati Bapak Haji Haidar, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takjub saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Syukur alhamdulillah
pada malam hari ini kita dapat berkumpul di mushola kita dalam wajah yang alhamdulillah ibaratnya baru persis 1 tahun yang lalu setelah Muharram, santunan Muharram kita mulai renovasi. Sekarang alhamdulillah mushola kita sudah lebih baik dan berbeda. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak banyak yang kami sampaikan, hanya beberapa maklumat. Pertama, tadi alhamdulillah panitia pembebasan makam keliling tadi alhamdulillah terkumpul 11.950.000 rupiah. Syukur alhamdulillah. Kemudian juga mushola kita walaupun pelan-pelan tapi masih ada kegiatan, masih di sisi sebelah barat dan sebelah utara itu sedang melaksanakan lester dan ngaji. Jadi semenjak Lebaran alhamdulillah renovasi kita masih tetap berjalan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mohon doa untuk mushola kita agar tetap berjalan terus renovasinya. Kemudian anak-anak yatama menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak yang sudah menyampaikan kata sambutan. Dan kita patut berbangga bahwa menurut laporan dari RW 10 tentang pembebasan tanah makam ini, RT 04 mendapat julukan apa tadi? Just gitu ya. paling mantap katanya ya. Nominasi yang pertama. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, tibalah kiranya di malam hari ini kita akan menyantuni anak yatim, terus selanjutnya janda dan lansia. Bagi nama-nama yang dipanggil nanti diharapkan menuju ke depan, posisinya mohon untuk diarahkan di tengah ya, di tengah-tengah ya. Mohon untuk pisahnya di kiri dulu, ya, supaya tidak buat lewatnya. Untuk yang santunan pertama adalah santunan buat anak-anak yatim piatu kita. Ya, mohon perhatikan nama-namanya. Iya. Oke deh, kok sedih? Hah? Mau diapain? Oh, itu. Iya, semua jangan bubar. Ya,
Ya, setelah dibagikan santunan, mohon kiranya tidak berubah karena ada tausiah. Pasti ya, jadi masih dengerin walaupun sudah terima amplopnya. Ya. Tapi untuk adik-adik kita ada sebuah pantun ya. Tolong adik-adik yang keras ucapannya. Siap? Ya, siapnya. Siap. Ada anak naik sepeda. Rumah adiknya ada. Adik tua ini. Mulai. Ada anak naik sepeda. Sepedanya roda 2. Jangan sedih, jangan merana. Rezeki datang tak terduga. Baik, kita panggilkan untuk yang pertama adalah Ananda Raihan. Ada Raihan? Oh tidak ada. Oh diwakili. Iya. Selanjutnya Dila juga. Oh Dila, silakan. Dila. Di tengah-tengah sini. Ya Pak Ayong yang ngatur. Selanjutnya Nia. Nia Binti Suwanda. Ada? Ada? Atau yang mewakili boleh? Ada yang mewakili? Iya ya. Terus selanjutnya Fadila. Ya silakan. Fadila. Madapnya kemana ini? Dulu. Oke. Selanjutnya Ananda Gita. Gita Aditi Bapak. Ada Gita. Giti. Dulu Gita. Ada. Oke, silakan. Selanjutnya Ananda Febri. Iya. Selanjutnya Ananda Intan. Selanjutnya Ananda Ica. Bibi Hasan Ica. Selanjutnya Ananda Kiki bin Hasan ada ini. Dan yang selanjutnya adalah Ananda Ines atau yang mewakili Ines. Oke, ya. Ada yang mewakili? Ya, baik, nanti Pak Dede yang akan menyampaikannya. Dan pada malam hari ini untuk mendapat kehormatan yang pertama, kami memohon kesediaannya kepada Ustaz Bukhari untuk memberikan sambutan. Ya, begini saja. Berdiri saja. Iya. Rapat. Iki, sini Iki. Ini laki-laki di sini. Ini pindah ke sana. Saya berikan mudah-mudahan ya naik sore saya. Anak kita di tahun 2012 seperti ini. Mudah-mudahan setiap tahunnya mendapat kecerahan, mendapatkan bimbingan sehingga anak-anak ini tidak terpikirkan ke depan saya mau bagaimana. Iya. Udah. Foto.
Ustad, maaf di tengah aja. Nggak apa-apa. Sama Pak RT nggak apa-apa. Tiga, dua, ya udah. Terima kasih guru sudah hadir dan mohon kiranya tetap duduk di sana ya sampai akhir acara. Selanjutnya kita panggilkan untuk bapak-bapak. Yang pertama kami panggilkan Bapak Sofi HS dari depan. Lansia. Nah, untuk lansia. Kira-kira dia. Selanjutnya Bapak Ampas. Sebelah kiri. Ya. Selanjutnya Bapak Suharto. Apakah ada yang bisa maju? Ada. Bapak Suharto. Ada yang mau pilih? Oh, ibu ya. Oh, boleh. Iya, sini Bu. Selanjutnya Bapak Mansur. Ayah Mansur. Ayah Mansur. Ya, selanjutnya Bapak Yahya. Pak ya. Ya, Pak Mansur ke depan. Iya. Dan yang terakhir adalah Bapak M. Soleh. Atau yang mewakili. Boleh. Ya, Bapak M. Soleh ada wakilnya. Atau yang mewakili siapa? Wakil. Oh, kontrol. Siapa ya? Bang Pen mau wakilin Bang Pen. Iya, boleh. Iya. Ya. Wakilnya. Oke. Dan ini semangat pasti nanti ngasihnya ya. Untuk memberikan dana pada ini kami memohon kesediaannya kepada Ustaz Najibur Salim. Oh yang lainnya siapa? Ya, Ustaz Amin. Ya, Ustaz Amin untuk menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan berkahnya. Ayah, terima kasih ya. Kita telah membantu anak-anak muda, kami semuanya dibantu. Terima kasih banyak. Wakil dari Bapak Solehnya. Silakan berdiri untuk berfoto bersama. Foto sama Bapak. Maaf Ustaz. Maaf kurang rapat. Nah itu nggak masuk. Tiga dua. Dah. Terima kasih dan silakan untuk kembali. Dan selanjutnya kita akan ya selanjutnya santunan ibu-ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Yang pertama Najiyah
umroh. Lagi ngajar. Lagi ngajar. Ada wakilnya? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Terus Ibu Lia. Ibu Lia. Ada? Silakan. Pak, ayo silakan ya. Selanjutnya Ibu Royani. Ibu Royani. Nah itu ada. Terus Ibu Haja Suhardi. Ada. Bisa jual diri? Oh gitu, sekalian ke bawah ya. Ya, terus Ibu Rasmi. Ada Ibu Rasmi? Hah? Oh ada. Selanjutnya Ibu Rohini. Kayak sini. Selanjutnya Ibu Romiati. Ada. Selanjutnya Ibu Nunung. Ada. Ibu Sumardi. Oh enggak ada. Ibu Vera. Selanjutnya Ibu Satyo. Almarhum Bapak dari selanjutnya Ibu Sri Pangestu. Oh ada. Selanjutnya Ibu Lana. Ada. Ibu Ayah. Ibu Tati. Oh ada. Iya, Ibu Yuliana. Ada. Ibu Eda. Pokoknya kok pakai. Sedang naruhnya tinggal naruhnya beras. Iya, selanjutnya Ibu Herlina. Sudah semua anak malu mas. Ya nanti silakan ya. Simbolis Ibu saja. Nasia. Ya. Ibu Nur Hasan. Alhamdulillah. Simbolis saja. Ibu Tio. Iya. Terus Simbolis saja. Ibu Hajar Marwan. Ada Ibu Atika. Ibu Atika. Yang di depan Tadi simbolis wakilin. saja. Wakilin ntar. Oh, berarti anaknya ada. Yang di sini buat simbolis saja. Alhamdulillah. Gitu. Di luar aja. Ibu Anissa. Kalau Pak Pus kalau dari Bapak Muhajir sudah Muhajir. Oh tidak ada. Oke. Ustaz. Balikan. Oke. Pada yang terhormat Bapak Saudara Dewan, Saudara Ketua ketika Rasulullah dari Muhajirin untuk memberikan santunan kepada para ibu-ibu yang sudah disebutkan tadi. Iya. Semangat hari ini. Mulia benar. Simbolis. Ini perpustakaan nih. Ibu Rasmi. Ibu. Selebihnya nanti kita kan. Iya.
Sudah masuk? Sudah. Alhamdulillah. Masih boleh sih. Masih boleh. Alhamdulillah, salat bersalam hari ini kita sudah laksanakan. Mudah-mudahan rezeki yang kita berikan untuk saluran malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan kepada anak yatim, mudah-mudahan selalu diberikan bimbingannya, selalu dimudahkan urusannya, khususnya urusan belajarnya, sehingga ilmu yang diterima akan diserap dan itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan yang selanjutnya kita doakan untuk bapak-bapak kita, mudah-mudahan Allah selalu memberikan umur panjang, dan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat ibu-ibu selalu dikuatkan hatinya, membimbing anak cucunya, ya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan mau'izah hasanah yang insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Rizky Ramadan. Allahumma sholli salli alaihi. Kepada Ustaz Rizky silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahu al-kitab liyufarriqu bihi bainal haqqi wal batil بين المعروف والمنكر وهدانا إلى صراطك المستقيم. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. Ahibail kiram, para kiai, para alim, ulama, para asatid, terkhusus guru kita bersama Al-Ustaz Muhammad Amin yang alhamdulillah beliau menjadi ketua pelaksana panitia. Mudah-mudahan apa yang beliau jalankan beserta seluruh warga senantiasa menjadi nilai ibadah dan kebaikan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati orang tua kami, Bapak Haji Mursalim Al-Ayyubi, orang tua kita bersama Al-Ustaz Bapak Bukhari, Bapak Ayah Mansur, Bapak Haji Haidar, Bapak Imran, Bapak Sofi, dan seluruh para sesepuh. Kita doakan senantiasa Allah berikan sehat afiat, diberikan panjang umur dalam mendidik, mengayomi untuk kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramin, Ketua Lingkungan RT 04 RW 01 Bapak RT Ahmad Zailani, dan yang kami hormati pembawa acara Bapak Ali Maksudin, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di belakang, mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami. Puji syukur hadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Dengan nikmat yang Allah berikan, senantiasa kita dapat berkumpul di Mushola Ittihadul Muhajirin dalam rangka Hari Raya Anak Yatim, atau lebih tepatnya 10 Muharram 1447 Hijriah.
Salawat siring salam tak lupa kita curahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di 10 Muharram ini tradisi di negeri kita adalah lebaran anak yatim atau disebut dengan Idul Aitam, yang dimana seluruh di kampung kita, bahkan di luar kampung kita banyak yang mengadakan tradisi ini dengan menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini adalah simbol bahwa kita menyayangi serta memperhatikan anak yatim yang berada di sekeliling kita dan Allah jadikan sebagai nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Anak yatimnya ada, Bu? Di mana? Oh, yang depan ini bukan, Ustaz? Oh, ada di luar. Tuhan adanya di dalam memberi motivasi buat mereka. Jadi di luar nggak apa-apa. Dengar ya. Sebelumnya saya mau nanya kepada kalian adik-adik. Apakah kalian tahu siapa manusia yang sukses dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat? Siapa beliau? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak adik-adik? Manusia yang paling sukses dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat hanya satu sosok yang paling sukses. Siapakah beliau? Nabi Muhammad. Apakah kalian tahu manusia yang paling mulia di muka bumi ini siapa beliau? Nabi Muhammad. Manusia yang paling sukses, yang paling mulia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat di muka bumi ini hanya satu sosok, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita melihat sejarah, beliau di waktu umur 6 bulan di dalam kandungan ibundanya sudah ditinggalkan oleh orang tua ayahnya yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, hingga lahir ke muka bumi dalam keadaan yatim. Lalu di umur 7 tahun atau 8 tahun beliau ditinggalkan oleh seorang ibunda tercintanya, yaitu Siti Aminah, sehingga mempunyai predikat yatim piatu Nabi Muhammad dan kecil. Tapi walaupun beliau ditinggalkan oleh orang tuanya, ayah ibundanya, senantiasa bisa mencapai derajat kesuksesan kemuliaan. Bahkan bukan hanya di dunia saja, tapi nanti di akhirat hanya beliaulah yang memberikan syafaat kepada manusia. Itulah sosok baginda Muhammad yang harus kalian jadikan panutan, bahwa ketidakadaan orang tua kalian bukan berarti menutup jalan untuk menuju kesuksesan dunia akhirat. Bahkan kalau kita melihat para ulama-ulama kita, para ulama-ulama terdahulu, mayoritas di antara mereka terlahir di alam bumi ini dalam keadaan yatim. Bahkan ada sosok ulama yang mempunyai banyak pengikut, bahkan kita jadikan sebagai sumber mazhab kita, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kurang begitu gimana terkenal beliau, kecerdasannya, kepintarannya, ketaatannya kepada Allah, sehingga banyak di antara kita yang mengikuti daripada fikih-fikih beliau, sehingga kita mengakui mazhab ibadah kita adalah menuju kepada Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i adalah sosok satu ulama yang pertama kali membukukan ilmu agama, yaitu ilmu usulul fiqh,
serta ilmu tafsir yang pertama yang membukukan adalah beliau Imam Syafi'i atau Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau terlahir dalam keadaan miskin, wahai adik-adikku, dalam keadaan yatim, mohon maaf. Tapi ketika ada orang tua beliau di waktu kecil sudah ditinggalkan kasih sayang oleh sosok ayahnya, tapi beliau mempunyai rasa giroh yang kuat untuk mencapai derajat kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan di dunia, tapi di akhirat juga dia mempunyai itu semua. Maka dua sosok ini kami harapkan untuk adik-adikku kau jadikan panutan. Walaupun orang tua kalian sudah tiada, ayah ibunda kalian sudah tiada, atau ayah kalian sudah tiada, ibunda kalian sudah tiada, jangan dijadikan itu sebagai penghalang untuk menuju kesuksesan. Terus berjuang, yang waktunya sedang belajar, terus ikuti belajar sampai kalian mendapat predikat kecerdasan yang paling mulia, sehingga masyarakat di sekelilingmu melirikmu dalam keadaan senang dan bahagia mempunyai sosok manusia yang ditinggalkan dari seorang bapak ketika waktu kecil, tapi dia bisa tumbuh dewasa dalam keadaan sukses dunia akhirat. Siap adik-adik? Adik-adik ada suaranya dari mana yatimnya? Mohon maaf banget. Aku udah pada pulang kali Ustaz. Ya bagi duit pulang bisa benar kalau minggu lagi makan. Itu motivasi yang pertama untuk kalian. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu diketahui baginda Rasul itu adalah sosok manusia yang mulia, tapi mempunyai rasa cinta yang begitu besar terhadap anak yatim. Bukan hanya anak yatim saja, tapi memperhatikan janda-janda di sekelilingnya, memperhatikan orang tua yang tidak mampu di sekelilingnya. Itu sosok baginda Rasul yang perlu kita patuhi, yang perlu kita contoh. Bahkan baginda Rasul mengatakan di dalam hadisnya, "Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudriku hajataka irhamil yatim wansah rasahu." Kata beliau, barang siapa yang ingin hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang ingin mempunyai keinginan diijabah oleh Allah, irhamil yatim, sayangi anak yatim di sekeliling kalian, wansah rasahu, usap kepala mereka. Mudah-mudahan yang tadi kita santuni anak yatim adalah simbol seterusnya bahwa kita cinta terhadap anak yatim yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai sekarang kita menyayangi mereka, besok dia main di rumah kita omelin. Ada yang begitu? Ada. Sebelum Muharram doang saya yang anak yatim Ustaz. Selebihnya ambil rambutan rumah kita omelin. Dia yatim berlaku kan gitu. Ada yang mendidik kan gitu. Jangan sampai begitu. Tapi setiap hari mempunyai rasa kasih sayang terhadap mereka. Wajar mohon maaf apabila ada anak yatim di sekeliling kita yang kita anggap tidak baik kelakuannya. Itulah ujian untuk kita. Itu adalah sebuah ujian sampai mana rasa cinta sayang kita terhadap mereka. Apakah kita mengobeli mereka? Apakah kita mengajari daripada kesalahan-kesalahan mereka? Ketika kita melihat anak yatim di sekeliling kita yang berperilaku kurang baik, tapi kita mempunyai rasa kasih sayang yang luar biasa terhadap mereka. Ketika mereka salah, kita benarkan, kita berikan arahan terhadap mereka. Maka itu juga sebagai bukti bahwa kita cinta terhadap anak yatim. Tidak hanya materi yang kita keluarkan, tapi juga rasa kasih sayang dalam hati yang kita keluarkan. Itu yang diharapkan Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tanda baginda Rasul memperhatikan anak yatim? Baginda Rasul tertulis di dalam surah Nabawiyah bagaimana cinta terhadap anak yatim. Suatu ketika baginda Rasul ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, tapi ketika keluar rumah baginda Rasul melihat segerombolan anak kecil
Semuanya pada gembira, senang, bahagia karena memakai baju yang baru, mempunyai uang yang banyak. Tapi ada satu sosok bocah kecil yang berada di pojokan tapi dalam keadaan menangis. Nabi dari perangkat dari keluarga rumah sudah memperhatikan anak kecil ini, yang seharusnya mereka bahagia bersama temannya, tapi mereka kesedihan, misah dari temannya. Singkat cerita, baginda Rasul keluar dari masjid telah melaksanakan sholat Idul Fitri, lalu menghampiri anak kecil itu masih dalam keadaan menangis. Lalu dihampiri oleh baginda Rasul. Ditanya anak kecil itu apa? Baginda Rasul yang awalnya anak kecil ini tidak tahu yang menanyakan itu adalah Rasulullah. Dia hanya tahu yang menanyakan itu adalah orang tua biasa. Ditanya apa Rasulullah, wahai anak kecil, apa yang membuatmu menjadi sedih? Sedangkan teman-temanmu di sekelilingmu menjadi bahagia, tertawa, senang karena ini adalah hari raya Idul Fitri. Lalu dia menjawab, anak kecil, wahai orang tua, bagaimana aku tidak sedih? Ayahku meninggal dunia ketika ikut perang bersama Rasulullah, gugur di medan perang. Lalu ibuku menikah lagi dengan sosok pria. Lalu pria tersebut mengambil daripada harta peninggalan orang tuaku. Rumahku dijual, semua hartanya habis, dijual oleh ayah baruku, yang seharusnya itu harta turun kepadaku sebagai anak. Sekarang aku tidak punya apa-apa, wahai orang tua. Rasulullah pun langsung merangkul anak itu, dibawa pulang ke Rasulullah, digantikan pakaian yang baru oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan pertanyaan terhadap anak kecil itu, wahai anak kecil, apakah kau tahu siapa aku? Aku tidak tahu, wahai orang tua, siapa engkau? Lalu baginda Rasul, aku adalah Rasulullah SAW, yang orang tua meninggal ikut bersamaku ketika perang di medan perang. Pada saat ini, apakah kau mau, wahai anak kecil, aku kau jadikan ayah angkatmu, Siti Aisyah kau jadikan ibu pengganti ibu aslimu, Siti Fatimah kau jadikan saudara perempuanmu, Ali bin Abi Thalib kau jadikan saudara lelakimu, Hasan wal Husain kau jadikan mereka sebagai adik kecilmu. Apakah kau menerimanya tawaranku, wahai anak kecil? Ketika anak kecil itu, bapak ibu, mendengar daripada pertanyaan Rasulullah, dia bangkit daripada kesedihannya, mempunyai keceriaan yang luar biasa. Akhirnya keluar dari rumah Rasulullah dalam keadaan bahagia, tertawa, senang. Akhirnya gabung bersama teman-teman yang tadiannya dia hanya menyendiri karena kesedihannya. Ditanya oleh teman-temannya, wahai fulan, tadi aku melihat engkau dalam keadaan sedih. Aku sedang bermain dengan teman-teman yang lain, engkau menangis saja di pojokan. Tapi sekarang alangkah indahnya mukamu, cerianya begitu luar biasa, bahagianya luar biasa, senangnya luar biasa. Apa yang membuat ini semua terjadi? Lalu anak kecil itu menjawab, wahai teman-temanku, apakah aku tidak mulia? Alangkah aku tidak senang bahwa Rasulullah menawarkan Rasulullah menjadi ayah angkatku, Siti Aisyah menjadi ibu pengganti ibu asliku, Siti Fatimah dijadikan sebagai saudara perempuanku, Ali bin Abi Thalib sebagai saudara lelakiku, dan Hasan wal Husain sebagai adik kecilku. Aku luar biasa begitu senang, wahai teman-temanku. Itulah tawaran sosok manusia yang paling mulia di muka bumi kepadaku. Itu yang tercatat di dalam sirah Nabawiyah, Bapak Ibu. Begitu cinta Rasulullah memperhatikan, mengayomi daripada anak yatim di sekelilingnya. Maka ketika kita mengikuti Rasulullah, cinta juga terhadap anak yatim, maka yakinlah kita suatu saat nanti di alam surga, kahataini fil jannah, kata Rasulullah, aku bersama orang-orang yang mendidik anak yatim, memperhatikan anak yatim, mengayomi anak yatim, kahataini fil jannah, seperti jari telunjuk dan jari tengah di alam surga.
begitu dekat kedudukannya bagi mereka yang senantiasa memperhatikan anak yatim bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan acara ini adalah simbol, adalah sebuah tanda sebagai bukti bahwa juga kita cinta terhadap anak yatim, mengikuti apa yang diarahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mempunyai kedudukan di alam surga nanti, mempunyai kedudukan yang paling dekat di sisi Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak hanya memperhatikan anak yatim, tapi juga Nabi memperhatikan daripada lansia-lansia janda-janda jompo yang ada di sekelilingnya. Bahkan di dalam syair Maulid dikatakan, di dalam Maulid Adiba kalau tidak salah dikatakan, idza da'ahul miskinan wa ajabahu ijabatan muajjala wa yarfuqul yatim wa arbala. Ketika baginda Rasul diundang oleh kaum miskin di sekelilingnya, beliau paling penting, paling mementingkan acara tersebut daripada acara yang lain. Bahkan Nabi Muhammad datang paling dulu ketika diundang oleh kaum miskin dan jompo yang ada di sekelilingnya. Wa yarfuqul yatim, sangat memperhatikan anak yatim, wa arbala, dengan janda-janda jompo. Ini sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga yang dia cintai banget. Yang pertama adalah anak yatim di sekelilingnya. Yang kedua adalah lansia-lansia yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga adalah janda-janda jompo. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, jangan kita mengutarakan daripada teman-teman kita yang bisa dikatakan ekonominya mampu. Terkadang mohon maaf di antara kita, yang kaya memperhatikan yang kaya, yang miskin memperhatikan yang miskin. Itulah bisa disebabkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Betul apa betul? Mana buktinya? Ketika kemarin mau lebaran Idul Fitri, yang kaya kirim parcel gede kepada orang kaya. Seharusnya itu parcel yang gede kasih kepada orang miskin, itu bakal terkena makanan yang tadinya hanya seharusnya seminggu habis karena orang kaya yang mengasihi bisa 1 bulan habis. Karena teringat terus dengan orang miskin, siapa yang mengasihi. Tapi mohon maaf, banyak di antara kita yang kaya tapi tidak memperhatikan yang miskin. Yang kaya kasih waktu yang gede kepada yang kaya. Semua konsep ini kita ubah Bapak Ibu. Yang kaya kita kasih parcel yang gede terhadap orang miskin. Orang miskin ketika datang kepada rumah kita, bertamu ke rumah kita, kasih minuman yang enak, kasih makanan yang enak, kasih jamuan yang enak, kasih tempat yang enak, itu bakal teringat terhadap mereka. Tapi ketika orang kaya datang, kasih buah kecapi kan satu, kasih tempat yang tidak layak. Supaya apa? Supaya mereka merasakan bagaimana rasanya miskin di alam dunia, sehingga tidak semena-mena mereka mempunyai perilaku terhadap orang-orang miskin. Banyak di luar sana orang-orang yang bisa dikatakan kaya tapi memperlakukan orang miskin begitu enak saja. Dari mana dia mengikuti contoh Rasulullah kalau demikian? Tapi mudah-mudahan di lingkungan kita tidak ada Ustaz. Mudah-mudahan kita semua saling perlu, saling cinta, saling menyayangi, baik yang kaya terhadap yang miskin, begitu juga yang miskin terhadap yang kaya, yang tua terhadap yang muda sangat takjub kepada yang tua. Insya Allah ketika itu berada di dalam lingkungan kita bakal menjadi lingkungan yang rukun. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan motivasi ini untuk kita semua senantiasa semakin hari semakin bertambah rasa cinta kita terhadap anak yatim, semakin cinta terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan daya di sekeliling kita, sehingga walaupun kita tidak bisa membantu mereka dengan uang yang kita punya,
tapi kita membantu mereka dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Kalau itu tidak bisa semua, bantu dengan hati kita untuk menyayangi mereka. Jangan sekali-kali ucapan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik sehingga tergores hati mereka. Maka ketika itu terjadi, keluar dari lisan kita yang tidak baik, hati mereka tergores, maka ketahuilah itu neraka sudah menanti kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita baca Fatihah sekali lagi. Acara kita ini senantiasa menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin tahun ke depannya semakin banyak yang perlu terhadap anak yatim, terhadap janda yang terjongkok, terhadap dan setia. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya rabbi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ramadan menyentuh hati anak sekalian dan tetap semangat dalam menjalankan hidup ini. Karena minum sirup enak dirasa, apalagi rasa mangga. Jangan pernah berputus asa. Ada Allah yang Maha menjaga. Gak malu kali ya. Sekutnya ya. Baik, Bapak hadirin yang saya hormati, dengan berakhirnya dosia yang disampaikan oleh Ustaz Ramadan, kegiatan pada malam hari ini sudah sampai di penghujung. Oleh karenanya kami atas nama pribadi mohon dibuka untuk maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara dari awal sampai akhir tidak tersusun kalimatnya atau tidak bisa mengalir dari kata yang satu ke lainnya, dan mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di tahun yang akan datang dengan memberi santunan yang lebih besar dan lebih bermanfaat lagi. Dan mudah-mudahan keistiqomahan kita menjalankan sholat subuh di sini ada 5 saf, mudah-mudahan sampai mobil keluar-keluar sehingga kotaknya jalan-jalan sampai keluar, sampai ke jalan ya, nggak jalan doang ya. Iya, dan dalam 1 tahun alhamdulillah bisa untuk menyantuni anak yatim lagi. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam melakukan acara pada malam hari ini banyak kekurangannya. Kami akhiri bila terwajibaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, selesai sudah acara kita pada malam hari ini, maka marilah kita tutup dengan baca doa. Astagfirullahaladzim, 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 Allah yang maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salimna wa ta'ala an sanadina hasan sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ya Rabbana wa ilahana alhamdu wa la ashkuru kama yanbaghi li jalali kalimatihi wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma alayna ilman tawfiq wa qirana wa yaqwa rabbana wa lakal Allahumma akrimna bi nuril ilmi wa akrimna bi dhulumatil jahli wa wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah yati ila rabbika radiyatan mardiyah wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.